Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Persengketaan Tanah antara PT Rio Andala Pulp and Paper atau RAPP dengan pertanian kelapa sawit Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Di sini kami dari kelas 71, Manajemen, mata kuliah Hukum Bisnis dan Hubungan Industrial. Dosen pengampu kami yaitu Bu Afrita. Video selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Stay tune. Di sini kita masuk materi pertama, yaitu membahas tentang sejarah PT RAPP atau PT Rio Andalan Pulp and Paper. PT Rio Andalan Pulp and Paper merupakan suatu perusahaan swasta yang bergerak di bidang pembuatan pulp dan kertas. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Sukanto Tanonto yang lahir pada tahun 1949, yang bermula dari bisnis keluarga hingga menjadi bisnis internasional. PT Rio Andalan Pulp and Paper merupakan anak perusahaan Raja Garuda Mas Internasional yang merupakan pemegang saham utama pada PT atau perusahaan April Group atau yang disebut juga dengan Asia Pacific Research International Holding Ltd. yang telah dikenal dalam dunia bisnis internasional. PT Rio Andalan Pulp and Paper berkedudukan di Jakarta pada tahun 1989. Perusahaan PT Rio Pulp and Paper ini berdiri pada awal tahun 1992, di mana pada saat itu dilakukan survei lapangan untuk lokasi pabrik di Provinsi Riau, tepatnya di Desa Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Baiklah, materi selanjutnya akan saya bacakan mengenai tentang bagiannya. RAPP ini terbagi atas dua bagian, yaitu domestik dan ekspor. Domestik tersebut adalah pulp yang dihasilkan industrial ke RAK yang merupakan anak perusahaan atau RGM Raja Garuda Mas Group. Selain itu juga didistribusikan ke pabrik-pabrik kertas Indonesia. Yang kedua ada ekspor. Ekspor merupakan prioritas ekspor dituju ke India, Timur Tengah, Eropa, Australia, Taiwan, Jepang, Thailand, Korea, dan Malaysia. Distribusi pulp 69% ditujukan ke Asia, 22%, kawasan Eropa 9% untuk Indonesia. Sedangkan distribusi kertas 47% ditujukan ke Asia, 23% ke kawasan Eropa, 15% untuk Timur Tengah, dan sisanya 15% ke Indonesia. PT RAPP tersebut memiliki visi dan misi. Yang pertama, visinya itu menjadi perusahaan pulp dan kertas berskala dunia dengan manajemen dan kinerja terbaik, berkelanjutan, dan menjadi pilihan utama konsumen maupun karyawan. Misinya yang pertama ada menjalankan pertumbuhan yang berkelanjutan, menjadi pemimpin pada tiap industri dan segmentasi pasar pada cangkupan area perusahaan. Yang keempat, menciptakan nilai-nilai, melakukan teknologi modern, dan memberikan pengaruh terhadap pengetahuan industrial, akses harga, jaringan, dan sumber daya manusia lainnya. Di sini juga kami akan menjelaskan apa sih struktur dari RAPP tersebut. Di gambar di atas kami akan menampilkan gambar struktur dari RAPP tersebut. Baiklah, materi selanjutnya akan dipaparkan atau disampaikan oleh Saudara Freddy. Kepada Freddy kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Herlina yang telah menjelaskan tentang sejarah PT RAPP, dan juga saya akan menjelaskan yaitu kasus persengketaan ketenagakerjaan, yaitu faktor penyebab terjadinya sengketa tanah antara PT Rio Andalan Pulp and Paper dengan petani kelapa sawit Desa Dayun di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Menurut web Elang, konflik sosial pembukaan konsensi RAPP di Blok Dayun Siak. PT RAPP melakukan pembukaan lahan gambut di kawasan konsensinya yang berada di Blok Dayun, Kampung Dayun, Siak. Pembukaan lahan gambut ini mendapatkan sorotan serius dari beberapa lembaga pegiat lingkungan, khususnya yang tergabung dalam Sedako Siak. Koalisi masyarakat sipil yang mendukung pemerintah Kabupaten Siak dalam menjalankan kebijakan Siak sebagai kabupaten hijau.
Meskipun area yang dibuka oleh PT RAPP tersebut berada dalam areal izin konsesi hutan tanaman industri atau HTI miliknya, namun hal ini dipandang kontradiktif dengan komitmen perusahaan untuk turut mendukung kebijakan siak hijau melalui koalisi privat sektor untuk siak hijau, yaitu atau KPSSH. Persoalan yang menjadi fokus dari lembaga anggota SEDAKHO diantaranya adalah terkaitnya pembukaan kanal baru yang dilakukan di lahan gambut dalam yang berdekatan dan berada dalam satu kesatuan hidrologi atau KHG Indonesia. Hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi kondisi hidrologi tanaman nasional tersebut dan dapat mengakibatkan kerusakan gambutnya sehingga menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan. Wajar saja jika pembukaan kanal baru tersebut dinilai bertentangan dengan komitmen RAPP mendukung siak hijau. Selain persoalan pembukaan kanal yang bertentangan dengan komitmen lingkungan, perkumpulan Elang menyoroti persoalan sosial yang terjadi akibat adanya operasional PT RAPP di Blok Dayun tersebut. Izin PT RAPP di Blok Dayun terhitung dari tahun 1993 dan baru dilakukan pembukaan pada tahun 2020 setelah mengalami revisi sebanyak 4 kali, yang terakhir dengan SK nomor 180 Menhub 2/2013 tanggal 21 Maret 2013. Hal ini mengakibatkan lebih kurang 4 hektar kawasan berkonsesi sudah ditanami sawit oleh masyarakat. Bahkan kurang dari lebih 500 hektar tersebut merupakan kebun sawit yang dibuka oleh pemerintah Kabupaten Siak untuk masyarakat setempat melalui program Siak 2. Dengan adanya PT RAPP di kawasan tersebut, hal ini memicu adanya konflik sosial di tengah masyarakat. Masyarakat yang sudah lama mengelola lahan tentu saja tidak mau terusir dari wilayah yang selama ini mereka kelola. PT RAPP telah melakukan pendekatan kepada masyarakat yang memiliki kebun sawit di lahan mereka dan sebagian telah dilakukan proses ganti rugi sebesar 3-10 juta per hektar dan tergantung usia dan produktivitas tanaman. Namun proses ganti rugi ini belum selesai seluruhnya dikarenakan masih ada banyak masyarakat yang bertahan. Di samping itu, proses penyelesaian lahan sawit yang dibuka oleh Pemda Siak di lahan konsesi mereka juga belum menemui kata sepakat. Perkumpulan Elang menilai persoalan-persoalan yang belum diselesaikan PT RAPP ini memicu terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat. Hal ini juga bertentangan dengan semangat kebijakan siak hijau yang menjadikan pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Perkumpulan Elang mendesak pemerintahan Kabupaten Siak dan PT RAPP untuk segera menyelesaikan persoalan ini agar komitmen Siak Kabupaten Hijau tidak hanya menjadi slogan berkata belaka. Selain penanganan kebakaran hutan dan lahan, salah satu tujuan dari Kabupaten Hijau adalah penyelesaian konflik agraria, sehingga dalam pelaksanaan konsensi RAPP yang telah menyatakan komitmen untuk mendukung Siak sebagai Kabupaten Hijau harus dilakukan penyelesaian konflik agraria tersebut. Direktur Eksekutif Perkumpulan Elang. Selain itu, pemerintahan Kampung Dayun juga berharap persoalan konflik sosial ini dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat mendapatkan kepastian terkait lahan kekelolaan mereka. Kami berharap pihak RAPP juga melakukan koordinasi dengan pemerintah desa terkait upaya penyelesaian konflik tersebut, sehingga kami juga mengetahui perkembangan yang terjadi di Kampung Dayun. Selanjutnya materi tersebut akan dijelaskan oleh Saudara Samdah Maruli. Baiklah, terima kasih kepada Freddy Andriano yang telah memaparkan materi tentang mengenai faktor penyebab persengketaan menurut website Elang. Terus di sini saya akan menyampaikan jurnal menurut Resi Halestari dan kawan-kawan tahun 2002, penyelesaian sengketa tanah antara PT Riau Andalan Pul and Piper dengan petani kelapa sawit dengan Dayun di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Masalah tanah dilihat dari segi yuridis merupakan hal yang tidak sederhana pemecahannya. Timbulnya sengketa hukum tanah adalah bermula dari pengaduan suatu pihak atau orang badan yang berisi tentang keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah atau prioritas kepemilikannya dengan harapan memperoleh penyelesaian dengan ketentuan peraturan yang berikut. Agraria dan pertahanan harus mengacu pada pasal 33 Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Permasalahan mengenai pertahanan yang terjadi sering disebabkan akibat saling klaim penguasaan hak atas tanah.
Saling klaim yang dimaksud adalah di suatu sisi klaim atas penguasaan fisik tanah secara terus-menerus yang merupakan wujud pengakuan masyarakat mengenai pemilikan tanah berdasarkan hukum adat. Di sisi lain, klaim atas tanah terjadi atas dasar penguasaan dalam arti yuridisnya, karena memiliki bukti pemilikan yang kuat mengenai hak atas tanah yang didasarkan pada hukum negara atau state law. Sengketa pemilikan tanah antara PT Rio Andalan PULP and Paper dengan petani kelapa sawit Desa Dayun yaitu terkait dengan tumpang tindih kepemilikan tanah milik petani dengan HGU atau hak guna usaha PT Rio Andalan PULP and Paper, karena pihak PT Rio Andalan PULP and Paper mengklaim tanah yang digarap oleh petani Desa Dayun yang berjumlah 2000 hektar masuk dalam area konsensi perusahaan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan nomor 130 KPTS 2 tahun 1923 tanggal 27 Februari 1993 tentang pemberian hak pengusahaan hutan tanaman industri berupa hak guna usaha atau HGU kepada PT Riau Andalan PULP and Paper. Adapun menurut PT Sawit Desa Dayun, faktor penyebab sengketa tanah PT RAPP dengan PT Sawit Desa Dayun adalah yang pertama, ganti rugi yang tidak sesuai. Menurut keterangan salah satu petani sawit, Bapak Ridwan, pahan nominal yang ditawarkan oleh pihak PT RAPP sangat tidak sesuai dengan nilai ekonomisnya. Tanah yang dimiliki para petani bahkan nominal yang ditawarkan oleh pihak PT RAPP pada awalnya hanya untuk mengganti tanaman yang sudah ditanami oleh para petani, bukan mengganti rugi tanah mereka. Yang kedua, pemetaan terhadap tanah yang belum jelas. Bila bidang tanah yang terbit pertama kali telah digambar dan dipetakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan baik serta dilakukan penelitian dan pelaksanaan penyelidikan riwayat di tanah desa. Terus yang ketiga, tumpang tindih hak pemilikan tanah atau tumpang tindih legalitas. Berdasarkan keterangan dari petani, mereka memiliki surat tanah dengan alas hak yang diberikan oleh kepala desa sebagai salah satu bukti kepemilikan tanah, surat keterangan ganti rugi. Terus yang keempat, ada kurangnya pengetahuan masyarakat tentang asal-usul tanah. Kebanyakan petani tanahnya bersengketa dengan PT RAPP adalah masyarakat pendatang yang membuka lahan dari membeli tanah melalui kelompok tani dan masyarakat setempat. Tanah yang dibeli dengan harga murah membuat para petani tergiur untuk membeli dan penggarapnya. Adapun pihak PT RAPP Sawit Desa Dayun, faktor penyebab sengketa tanah PT RAPP dengan PT Sawit Desa Dayun yaitu yang pertama, tanah ditelantar, di mana PT RAPP menelantarkan tanahnya selama beberapa tahun sejak tahun 1993 hingga tahun 2013. Terus yang kedua, ada kebutuhan tanah meningkat, namun ketersediaan tanah justru terbatas. Berdasarkan hasil penuturan dari berbagai pihak dalam proses wawancara, dalam penelitian ini yang menjadi penyebab munculnya konflik berikutnya adalah adanya kebutuhan manusia akan tanah yang terus meningkat, namun ketersediaan tanah yang justru terbatas. Melihat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah, tentunya pemerintah terkait dalamnya harus mengenai penguasaan dan pemilikan tanah, serta perlindungan yang diberikan hukum tanah nasional kita kepada para pemegang hak atas tanah. Sebagai salah satu negara yang berdasarkan atas hukum, di mana Undang-Undang 1945 menjelaskan penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun harus dilandasi hak atas tanah yang disediakan oleh hukum tanah nasional. Adapun faktor penyebab sengketa dari pemerintah yang menjadi penyebab sengketa tanah PT RAPP dengan PT Kelapa Dayun Sawit yaitu pertama, tumpang tindihnya pengeluaran dan suatu keputusan dari instansi yang berhubungan. Terus kedua, faktor pemerintah setempat, kelurahan atau desa yang tidak mempunyai data secara lengkap mengenai tanah-tanah yang disertifikatkan dan sudah ada penguasaannya atau data yang tidak valid. Terima kasih saya ucapkan kepada Syamdah Maruli yang dimana tadi sudah menjelaskan kasus persengketaan ketenagakerjaan menurut jurnal. Selanjutnya saya akan menjelaskan upaya untuk menyelesaikan sengketa tanah antara PT Riau Andalan Paul and Paper dengan petani kelapa sawit Desa Dayun di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Sengketa tanah tidak dapat dihindari di zaman sekarang. Ini disebabkan karena berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi di zaman sekarang, sementara jumlah bidang tanah terbatas. Hal tersebut menuntut perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan terutama kepastian hukumnya. Pada dasarnya,
pilihan penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan dengan dua proses. Yang pertama, melalui litigasi atau dalam pengadilan, yaitu litigasi merupakan proses penyelesaian perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama, baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban. Selanjutnya, melalui non-litigasi atau di luar pengadilan, yang dimana penyelesaian sengketa tanah saat ini banyak dilakukan melalui jalur non-litigasi. Adanya pihak ketiga yang ikut campur tangan dalam penyelesaian sengketa ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi permasalahan sengketa tanah. Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution. Adapun upaya yang tengah dilakukan setelah adanya mediasi antara pihak PT RAPP dengan petani Desa Dayun yang tanahnya bersengketa, bagi tanah yang belum menemui kesepakatan untuk dilakukan ganti rugi atau sago hati, pihak PT RAPP melakukan perundingan lagi dengan para petani tadi dan melakukan pengukuran dan pemetaan terhadap tanah-tanah para petani yang belum sepakat untuk diganti rugi. Melalui pengukuran ini, nantinya diharapkan dapat mengetahui nominal yang dapat ditawarkan terhadap tanah atau tanaman yang dimiliki petani. Walau telah diadakan mediasi, sampai saat ini sengketa tanah antara petani sawit Desa Dayun dengan PT RAPP masih berlanjut. Namun, jumlah warga yang tanahnya masih bersengketa ada 11 orang, dikarenakan belum sesuainya nominal yang disanggo hati oleh pihak PT RAPP. Selain itu, apabila petani merasa tidak menemukan titik terang pada proses penyelesaian sengketa yang terjadi bagi pihak petani yang memiliki alas bukti hak milik berupa SHM di mana atau sertifikat hak milik, yang itu jenis sertifikat dengan kepemilikan hak penuh atas lahan atau tanah oleh pemegang sertifikat tersebut. SHM juga menjadi bukti kepemilikan paling kuat atas lahan atau tanah yang bersangkutan karena tidak ada lagi campur tangan ataupun kemungkinan kepemilikan oleh pihak lain, sehingga dalam proses penyelesaiannya dapat ditempuh dengan cara melalui pengadilan negeri sebagai lembaga negara yang berwenang untuk menyelesaikan kasus sengketa lahan yang dimulai dengan membuat gugatan terhadap pihak yang mengklaim tanah mereka. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Sekian dari kelompok 1, saya Herlina. Saya Freddy. Saya Kinantida Putri. Saya Samda Maruli. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.